Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang 70 penatua ditunjuk. Ya, kita sebelum membahas itu, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus telah dan terus memimpin hidup kami, memelihara hidup kami, dan telah dan terus menebus hidup kami dari segala yang jahat, segala kutuk dosa, kuasa dosa, telah menyelamatkan kami dari segala roh-roh jahat, roh dunia, roh mati, roh satet, sihir, tenung, tuman kuda-kuda, roh maut dan yang maut, mereka jual maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19 pada apapun dipatahkan kuasanya dengan bara. Yesus Tuhan, tolong Tuhan, kami Tuhan yang tidak mampu, tidak bisa apa-apa ini Tuhan, kami mohon terus urapi kami Tuhan, ambillah segala dosa-dosa kami dan bersihkan kami dengan darah bala Yesus Kristus Tuhan dari segala dosa-dosa kami dan bebaskan kami dari yang segala yang jahat. Tolong kami Tuhan, kami dalam menyampaikan urapan firman-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Urapi Tuhan berbagai sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur haleluya. Amin. Kita akan membahas tentang 70 penatua ditunjuk. Ya. Tuhan memberi Musa jalan keluar untuk menangani beban kepemimpinan dalam Bilangan 11:16-17. Jadi 70 penatua yang ditunjuk ini adalah benar-benar membantu Musa, ya, karena Musa tidak memimpin bangsa Israel yang banyak itu dengan sendirian. Jadi Tuhan memberi Musa jalan keluar, ya. Jadi Tuhan yang selalu memberikan kita jalan keluar, ya, untuk menangani beban kepemimpinan. Ya, dalam hal ini Musa memimpin bangsa Israel yang ditunjuk Tuhan keluar dari tanah Mesir. Kita baca di Bilangan 11:16-17. Bilangan 11:16-17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Jadi di sini Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengumpulkan di hadapan Tuhan dari antara para tua-tua Israel itu 70 orang, yang diketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukan. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan. Tuhan menyuruh untuk bawa ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Tuhan akan berbicara bertemu dengan Musa di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu, maksudnya roh yang menghinggap pada Musa, akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ya, di sini kita melihat bahwa Musa diberikan jalan keluar supaya tidak memikul beban kepemimpinannya sendiri, tapi membagi kepada orang-orang. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memberi jalan keluar kepada Musa supaya menunjukkan 70 orang, dan Tuhan juga mengambil sebagian dari Roh Kudus, ya, urapan Roh Kudus, maksudnya urapan Roh Kudus dari Musa. Makanya dibilang di ayat 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil. Jadi Roh Kudus yang sebagian dari Musa dan diambil Tuhan dan ditaruh atas mereka, maksudnya 70 orang itu, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi kita tidak bisa memimpin sendirian saja, ya. Sebetulnya aja Musa. Jadi kita harus mendelegasikan sesuai dengan pilihan Tuhan kepada orang-orang yang kita tunjuk, delegasikan berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi ini ada 70 orang. Ya. Di sini dengan kata lain Tuhan telah memberikan kepada Musa jubah, urapan dan kasih karunia yang diperlukan untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Karena apa? Namun satu orang tidak dapat memimpin sekian juta orang sendirian. Sebab itu Tuhan mengambil sebagian dari urapan dan kasih karunia yang ada atas Musa dan menempatkannya ke atas 70 tua-tua. Ya. Untuk menggenapi pelayanan atau tugas yang Allah berikan, kita harus memiliki urapan Roh Kudus dan kasih karunia Allah. Ya. Jadi jubah, urapan dan kasih karunia ini adalah sangat penting. Ya, itu bisa timbul peningkatan pelayanan. Itu kita juga harus meminta supaya Tuhan memberikan kepada kita urapan jubah pemimpin, urapan Roh Kudus dan kasih karunia, ya. Paulus dalam Efesus 4 ayat 7 berkata, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Jadi kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tuhan memberi kasih karunia menurut tingkat pelayanan dan tanggung jawab kita. Kasih karunia ialah pemberdayaan ilahi. Allah memberi kita kasih karunia yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Ia berikan. Jadi tugas-tugas ini penting sekali supaya kita bisa menyelesaikannya. Makanya Tuhan berikan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kepada kami. Ajarkan kami Tuhan kalau dalam memimpin supaya kami bisa mendelegasikan pelayan kami pimpinan, bagaimana Engkau misalnya memberikan kami untuk tugas pemimpinan, biar kami bisa mendelegasikan kepada pimpinan-pimpinan cabang supaya bukan kami yang bekerja sendirian, tapi Tuhan yang menolong kami memberikan jalan keluar supaya ada pemimpin-pemimpin cabang yang bisa membantu kami. Tolonglah kami Tuhan, kami hidup dalam kehendak-Mu, hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur senyap, bangun kami besok pagi, besok jam 4 atau jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Tuhan jauhkan kami dari segala yang jahat, dan jauhkan dari rencana jahat, penapi jahat, dan mata jahat. Saudara anak Belanda Yesus Kristus Tuhan. Aku melawan Allah Roh Kudus memimpin aku isi kuliah, dan Bapak Ibu Saudara menyaksikan juga bersama istri anak mereka dalam kekudusan bersama-sama Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan bersama keluarga kami layani-Mu Tuhan. Pimpin Allah Roh Kudus kami dalam tidur kami, alam sadar bawah sadar kami, tolak segala kematian dini, kematian jantung, henti napas, sak napas, demam, akut abdomen, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, saksikan besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.